Iya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, baik. Hari ini hari apa ya? Siapa yang masih ingat? Hari Minggu, Bu. Hari Minggu mana ada kita Selasa, sekolah. Selasa, Pak. Hari Jadi satu Selasa, Satu Bu. Hari Manado. Selasa, Bu. Selasa. Hari aja nih, Bu. Selasa. Lupa saya, Bu. Ngantuk dia, Selalu Bu. tuh Bu. Ini efek apa nih? Banyak kali makan tadi nih, Pak. Eh, Bang Satu Manali ini. Oke, baik. Anak-anak ibu, sebelumnya ibu minta dulu ketua kelas nih. Ketua kelas silahkan siapkan dan pimpin doa. Baik, Bu. Ayo teman-teman, kita sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Robbi syahli Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa pada hari ini. Oke, baik. Ibu absen sebentar ya. Coba lihat apakah ada temannya yang hilang di sebelah kanan atau sebelah kirinya. Masih lengkap kah? Masih lengkap, Bu. Nah, berarti hari ini siapa yang tidak hadir? Semuanya hadir, Bu. Alhamdulillah. Oke, baik anak-anak ibu sekalian, masih kenal nggak dengan ibu? Atau masih mungkin ada yang lupa nih? Masih lah, Bu. Masih kenal, Bu. Siapa ya nama ibu? Ibu Khaira, Bu. Ibu Khaira yang cantik, Bu. Oke, baik. Ternyata masih kenal walaupun masih pertemuan kedua kali ini. Ya. Ya, Bu. Jadi, ibu ngajar apa nih kira-kira? Yang masih ingat? PAI, Bu. Oh, nggak salah pelajaran PAI, Bu. Baik. Pelajaran agama, Bu. Islam dan budi pekerti. Oke. Ibu ngajar di kelas 10 plus A. Ya, Bu. Ya, baik anak-anak ibu sekalian, sebelum masuk ke materi, ibu akan ingatkan kembali kalian. Masih ingat nggak apa yang semalam ibu jelaskan tentang Quran surah Al-Hujurat? Siapa yang masih ingat? Ayo, yang tahu ibu kasih 2 pulpen nih. Ada ibu bawa 2 pulpen. Nanti yang berhasil jawab, ibu kasih 2 pulpen untuk kalian jawab. Apa materi yang lalu telah ibu jelaskan? Tentang ayat Al-Hujurat, Bu. Iya, dua kelas apa? Ayat ke-13 yang semalam tuh, Bu, ya. Iya. Ini, Bu. Biar saya bacakan dulu, Bu, ayatnya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Udah, Bu. Oke, bagus sekali. Selamat ketua kelas. Nanti selesai pembelajaran ambil pulpen dari ibu ya. Beri tepuk tangan. Makasih, untuk ketua Bu. kelas kita. Iya, Bu. Oke. Baik anak-anak ibu sekalian, sebelum kita akan lanjut kepada materi selanjutnya. Dan sebelum masuk ke materi, ibu akan bertanya dulu kepada anak-anak ibu sekalian. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Bahagia? Alhamdulillah, Sedih? senang, Bu. Senang? Bagaimana perasaannya hari ini? Senang, Bu. Senang, Bu. Semoga kita selalu dalam keadaan senang ya. Ini Ibu mau bertanya, ketika kita punya sebuah masalah, kira-kira apa yang anak-anak Ibu lakukan?
Kira-kira kita punya masalah nih besar sekali. Kira-kira kita akan menceritakannya kepada Cari siapa kira-kira? cari solusi. Nangis Bu kalau ada banyak masalah Bu, nangis. Ngadu sama mama. Ya, Bu. Nangis, ngadu sama mama. Kemudian ada lagi. Ada yang ngadu nggak sama cowoknya atau ceweknya gitu? Enggak Ya, punya Bu. belum kena cowok, Bu. Belum kena cewek-cewekan, Bu. Alhamdulillah, semoga belum ada ya yang urusan pacaran karena masih Belum, Bu. sekolah. Karena masih pertama kali masuk ke tingkat SMA. Ya. Oke, baik anak-anak ibu sekalian. Banyak di antara kita yang ketika punya masalah, punya problem, dia cerita sama pacarnya, sama ceweknya lah, apa segala macam yang itu akan membuat dia permasalahannya itu tidak akan terselesaikan. Oke, baik, di sini ibu akan bagikan sebuah materi tentang berjudul menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Kira-kira pergaulan bebas itu apa sih anak ibu sekalian? Bonceng sana, bonceng sini, Bu. Suka pacaran gonta-ganti pasangan Bu. Oh iya, betul. Lawan Ditangkap Satpol PP lagi dia. Ibu mau tanya Heru nih yang di belakang nih, ngantuk kali ibu lihat. Heru, kamu dengar nggak apa yang ibu bilang? Mana Heru nih? Udah banyak kali dia makan dari ngantuk dia. Heru sepertinya ketiduran dia, Bu. Itu dia, Bu. Heru, apa yang dimaksud dengan menjauhi? Apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas? Pergaulan bebas, Bu, ialah dia bergaul tanpa memperdulikan aturan dan norma-norma yang berlaku, Bu. Ya, bagus sekali. Nah, jadi anak-anak ibu sekalian, pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang tidak mematuhi norma-norma agama dan hukum yang telah ditentukan. Nah, di sini ada ayat Al-Quran tentang pergaulan menjauhi pergaulan bebas dan larangan zina. Nah, ibu mau yang kakak yang membacanya, yaitu Kak Fatimah Jura. Coba Kak Fatimah Jura bacakan dulu ayat Al-Quran, Quran surah Al-Isra ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahsya wasa'u sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Oke, bagus sekali. Satu lagi ada surah An-Nur. Silahkan Bang Heru, silahkan dibaca. Kedengaran nggak Bang Heru? Ya, Bu, jaringannya agak bentar, Bu. Agak lelet jaringan. Oke, pindah ke Bu Khairunisa. Saya yang baca, Bu. Oke, ketua kelas boleh. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari surah Al-Isra, Bu, ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Isra ayat 32. Satu lagi surah An-Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-janiyatu wad-jani fajlidu kulla wahidim minhuma wala ta'khudhukum rafatu inillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. An-Nur ayat 2. Pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing dari keduanya 100 kali.
Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk meninggalkan jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat atau hari kemudian, dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran surah An-Nur ayat 2, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah membacakan. Dari Quran surah Al-Isra ini, siapa yang bisa menganalisis apa yang dimaksud dari Quran surah Al-Isra ini? Kira-kira siapa yang bisa? Ayo. Saya, Bu. Pertama, kita dilarang untuk mendekati si. Coba, Bang Satuman Ali. Ya, Bu. Apa yang dimaksud dari Quran surah Al-Isra yang dibaca oleh temannya? Apa sih maksud dari Quran surah Al-Isra? Enggak kedengaran, Bu. Ya, Bu. Bang Ali? Saya mau jawab, Bu. Saya pun boleh, Bu. Boleh, siapapun boleh. Ketua kelas dulu, Bu. Ketua kelas. Ya. Surah Al-Isra, Bu, bermakna di situ diperintahkan sama kita janganlah mendekati zina, Bu. Karena perbuatan zina itu sangat dilarang oleh agama, Bu. Apa itu zina, Bu? Perbuatan maksiat, Bu. Yang surah An-Nur di situ, Bu, laki-laki yang berzina dengan perempuan masing-masing mendapatkan hukuman, Bu. Oke, bagus sekali. Beri aplaus kepada ketua kelas kita. Ya, betul sekali. Jadi kata Allah, janganlah kamu dekati, bahkan mendekatinya saja pun tidak boleh. Nah, apalagi melakukan perbuatan zina. Nah, kalau kata Allah sudah janganlah kamu dekati, maka hal itu sangat dilarang oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan zina itu anak-anak ibu sekalian itu hukumannya adalah 100 kali didera atau bahasa kita sekarang itu dicambuk sampai 100 kali, dan dicambuknya itu pun dipertontonkan di depan orang banyak. Bayangkan, dilihat oleh orang banyak dan dicambuk 100 kali. Kemudian dia akan dikucilkan. Kalau bahasa kita sekarang itu dia dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain atau ke wilayah yang lain. Kemudian lanjut lagi, faktor penyebab pergaulan bebas. Ada 5. Yang pertama itu adalah lemahnya pemahaman iman. Kenapa bisa lemah iman kita, anak-anak ibu sekalian? Apa yang menyebabkan iman kita itu menjadi lemah? Coba Bang Saidan, apa yang menyebabkan keimanan kita itu lemah? Tidak mau mengamalkan ajaran agama, Bu. Seperti Meninggalkan salat, kemudian melakukan gibah ataupun suka membenci sesama, Bu. Nah, yang menyebabkan lemahnya iman itu yang pertama itu adalah kita itu ya anak ibu sekalian. Kata orang kita nggak boleh pilih-pilih teman, tapi kita harus pilih-pilih teman anak-anak ibu sekalian, karena gambaran kalau kita sendiri diri kita itu sangat berpengaruh kepada teman-teman kita sekalian. Kita berteman dengan orang, pilihlah teman yang baik sehingga teman yang baik itu dapat membawa kita ke dalam kebaikan. Baikkan. Kemudian yang kedua ada bisikan setan.
ada rasa ingin tahu dan ingin mencoba. Nah, setan itu anak-anak ibu sekalian, dia itu setiap hari dan setiap waktunya itu mengajak kita dalam keburukan. Kemudian yang ketiga, lemahnya pemahaman terhadap dampak pergaulan bebas. Nah, di sini anak-anak ibu sekalian punya banyak teman nggak? Banyak, Bu. Ada nggak teman yang baik? Ada nggak teman yang tidak baik? Oh, ada Semua yang yang teman baik yang teman baik, saya, ada Bu. yang tidak baik, Bu. Teman Kira-kira saya kalian baik ikut semua, yang Bu. mana? Ada model teman tadi, Bu. Kalian ikut yang mana? Yang baik atau yang tidak baik, Bu? Yang baiknya, Bu, Bu. Yang pastilah baik yang aja, baik, Bu. Bu. Ya, jadi kalau berteman itu harus dipilih-pilih. Pilih-pilih. Kemudian ada gaya hidup. Gaya hidup ini pun sangat berpengaruh anak-anak ibu sekalian. Kalau misalnya kita hidupnya cuman sederhana, jangan berlebihan, jangan merasa diri sosok udah sederhana, tapi gaya hidupnya seperti orang yang lebih daripada kawan-kawan yang lain, misalnya lebih kaya, gayanya lebih luar biasa. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi yang tidak berjalan baik. Anak-anak ibu sekalian, kalian kan sudah dewasa, remaja nih. Kalian ketika ada masalah, kalian ceritakan kepada orang tua kalian ataupun guru kalian. Jangan sesekali kalian bercerita kepada lawan jenis kalian. Ketika kalian sudah nyaman nanti, nah maka mulailah sering terjadi chattingan, kemudian jalan bareng, makan bareng, dan itu akan berpengaruh kepada masa depan kalian nantinya. Curhat Oke? berarti, Bu, ya. Iya, Curhat. curhat Pak sesama Heru. lawan jenis. Ya, Iya, Pak Ketua. Saya memang sering curhat nih, Pak Ketua. Ya, curhatnya sesama kawan aja ya, Bang Heru. Jangan sesama Iya, Bu. lawan jenis yang lain. Siap, Bu. Siap, Bu. Nanti bisa baper. Bu. Siap, Bu. Kemudian, faktor penyebab pergaulan bebas dan perbuatan zina itu juga ada dari luar. Yang pertama itu ada paham sekularisme dan liberalisme di kalangan masyarakat. Yang kedua, lemahnya kontrol orang tua, yaitu penjagaan orang tua. Yang ketiga, menurunnya fungsi kontrol dari masyarakat. Dan yang keempat, pengaruh media massa. Ini yang sangat berpengaruh nih. Di mana-mana kita sudah disediakan oleh HP sama orang tua kita. Anak TK pun sekarang udah ada HP kan? Apalagi anak SMA Ya, seperti Bu. kalian. Kemudian yang terakhir ada minimnya sarana pengembangan aktivitas remaja. Baik anak-anak ibu sekalian, ibu ada tayangkan satu video dan ibu mau dua kelompok saja yang menanggapi video yang ibu tayangkan. Baik, Bu. Kelompok yang Bu, pertama siap, itu Bu. dari yang namanya dari huruf H, ya. Yang namanya dari huruf H Heru, berarti Bu. Heru, kelompok Bu. 1. Ya, Bu. Heru tuh, Bu. Siap, Bu. Dari H. Siap. Kemudian yang namanya dari huruf M, kelompok 2. Siapa ada? Oh, saya berarti, Bu, ya. Musriyadi, Bu. Sama Ketua siapa nih, yang Bu. lagi? Lupa-lupa Siap. dia namanya, Bu. Siap, Bu. Ini perhatikan video yang ibu tampilkan.
Heru, perhatikan Heru. Jangan main-main. Siap Pak Ketua, siap. Oke, baik. Silahkan kelompok 2, Ibu dari kelompok 2. Saya dulu, Bu. Bisa, Bu? Kelompok 2 dulu, Ibu mau kelompok 2 serius sekali. Oh iya, Ibu Bu. boleh nonton videonya. Iya, Bu. Apa kira-kira ketua kelas kesimpulan dari video yang sudah ditonton? Iya, Bu. Dilihat dari video tadi, Bu. Pertama, anak tersebut kurang dari perhatian orang tuanya, sehingga pengawasan dari orang tuanya kurang karena sibuk. Ayah dan ibunya sibuk, tidak memperhatikan anaknya. Ketika anaknya mau curhat pun dia tidak bisa, tidak sempat, sehingga terjadilah dia lari kepada temannya menyampaikan keluh kesahnya, dan timbullah rasa nyaman, tenang bersama laki-laki tersebut. Setelah itu dia terjadilah hubungan antara laki-laki dan perempuan, sehingga ya, perempuan dan laki-laki tadi melakukan perbuatan yang dilarang, yang seharusnya tidak bisa dilakukan sebelum sesuai dengan syariatnya, dan terjadilah kehamilan bagi perempuan tersebut, sehingga berakibat fatal, yang laki-laki penjara dan yang perempuan menanggung malu, Bu. Gitu aja, Bu. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok 1. Silahkan kelompok 1. Baik Bu, itu kami sudah diskusi kelompok bahwasanya itu adalah pengaruh dari orang tua Bu. Jadi yang pertama tadi orang tuanya terlalu ketat, tidak akrab dengan anaknya sehingga anaknya tertekan batin Bu. Tertekan batin. Yang kedua orang tuanya tadi Bu terlalu membiarkan anaknya tanpa memperhatikan. Karena mereka ini udah kena bisikan setan, akhirnya mencari jalan untuk saling menghibur diri melalui komunikasi antara lawan jenis, Bu. Jadi terjadilah hal yang tidak diinginkan, Bu. Gitu, Bu. Bagus sekali, luar biasa ya kelompok 1 dan kelompok 2 ini. Nah, Ya, Bu. Ya, Bu. jadi anak-anak ibu sekalian, dapat kita tarik kesimpulan dari video ini. Intinya jagalah diri kita Masing-masing, Bu. Orang tua kita itu tidak tahu apa yang kita lakukan di luar. Dia hanya menanamkan kepercayaan kepada diri kita sendiri. Maka kita harus menjaga diri kita sendiri. Mungkin orang tua kita sibuk mencari nafkah untuk kita, sehingga dia lupa melihat ataupun mendengarkan curhatan-curhatan dari kita.
Nah, jadi kalau misalnya kalian punya masalah, punya problem, curhat dengan guru, BK, dengan teman yang kalian yakin masalah kalian itu tidak akan hilang, tidak akan tersebar, atau curhat dengan orang tua kalian. Jangan sampai curhat dengan orang lain, sehingga timbul rasanya nyaman, sehingga dapat mempengaruhi masa depan anak-anak ibu sekalian. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak ibu sekalian? Berarti curhatnya sama sesama jenis saja dong, Bu. Iya. Nggak boleh nanti- lawan jenis. Ya, betul. Kalau beda jenis nanti ada rasa nyaman. Kalau udah nyaman nanti suka. Habis suka nanti makan bareng, jalan bareng gitu. Bang Heru. Bang Heru? Saling cinta dia, Bu ya. Bu. Bu, Musliadi sama Fatimah sering berduaan, Bu. Iya, betul itu. Nauzubillah min dzalik. Jangan, itu fitnah, Bu. Jangan didengar, Bu. Bohong kali nih satu, Bu. Nggak boleh ya. Saya pernah lihat, Bu. Ya. Kami hanya kerjasama masalah tugas, Bu. Di sekolah itu pun, Bu. Itu benar Yang tuh, tak Bu. rame, Bu. Itu hanya tugas ya, Bu Khairunisa ya. Kak Khairunisa nggak boleh seperti itu. Oke, baik anak-anak ibu sekalian. Untuk minggu depan, sebelum ibu akhiri, ibu ada kasih tugas nih untuk kalian. Iya, Bu. Kerjakan di halaman 60, ada pilihan ganda. Ada 10 pilihan ganda dan 5 esai. Depan sebelum ibu masuk, tugasnya sudah diletakkan di atas meja. Oke? Ya, Bu. Oh, oke, Bu. Sampai di Ya, sini Bu. dulu pelajaran kita hari ini. Jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Allah, ilah. astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.